Selamat sore Pak Bagus. Ini kita kebetulan sore-sore nih Pak ketemunya. Selamat sore Mas Fajar. Udah menyempatkan waktu ngobrol di sini, ngisi konten bareng juga di sini. Ya. Teman-teman, ini Pak Bagus Tri Septiana, Direktur Operasi 1 di PT Wijaya Karya Bangunan Gedung atau WG. Selamat sore. Ya, sekarang kita mau ngobrol tentang IKN nih Pak. Siap. Nah, kira-kira kita ada apa sih Pak di sana? Saat ini ya? Iya. Sampai dengan saat ini ya? Betul. Baik Mas Fajar, sebelumnya salam merah putih dulu. Iya. Karena kalau kita bicara IKN, semangatnya harus merah putih. Betul. Ya. Betul. Oke. Saat ini Wika Gedung mendapatkan kontrak pekerjaan konstruksi rancang bangun, ya. Jadi merancang dan membangun, design and build. Kontrak yang sudah kita dapatkan saat ini adalah rancang bangun hunian pekerja konstruksi. Ya. Apa itu? Adalah tower-tower, gedung-gedung tower ya, yang nantinya digunakan untuk pekerja konstruksi selama pembangunan IKN itu. Oke. Selama berapa lama pembangunan IKN itu, tentu kita ketahui program pemerintah pembangunan IKN itu dimulai 2022 akan sampai 2045 ya. 2045. Ya, sehingga kalau saya berpikir kenapa ada hunian pekerja konstruksi ya Mas Fajar. Pemerintah menargetkan 2024 itu istana sudah pindah ke sana ya. Yes. Sementara pembangunan masih berkelanjutan sampai 2024. Sehingga tentunya hunian pekerja konstruksi ini ditata dengan baik. Supaya selama pembangunan sampai 2045 beberapa kegiatan pemerintahan, kenegaraan sudah ada di IKN ini tertata, tidak kumuh ya gitu. Tidak ada barak, base camp di mana-mana yang karena pembangunan tentunya ada pekerja konstruksi, kira-kira gitu ya. Nah, kami di sana bersama dengan Adi, rekan BUMN lainnya ya, Wika Gedung, anak perusahaan dari Wika, dan bersama Adikarya. Nah, yang kami kerjakan adalah membangun, merancang dan membangun. Satu gedung penuh isinya, totalnya ada 22 tower. 22 tower. 22 tower ini untuk bisa menampung kapasitasnya adalah 16.000 pekerja konstruksi. Ya. Cukup banyak, artinya pemerintah telah menyiapkan hunian pekerja konstruksi yang ditargetkan hanya untuk start awal saja sampai 2024 ini diperkirakan ada 16.000 pekerja konstruksi yang akan ada di IKN. Dan ini berkelanjutan karena dari perhitungan Kementerian PUPR itu akan ada 180.000 pekerja konstruksi nantinya selama IKN ini dibangun. Makin banyak dong Pak. Tahap awal ini baru 16.000 pekerja konstruksi yang kami siapkan. Dari merancang dan membangun, arsitekturnya, strukturannya, sampai ke fitting out, isi di dalam hunian pekerja sendiri. Tempat tidurnya sudah termasuk di dalam skop kami di sini. Berarti penataan landscape, hardscape-nya di kawasan hunian pekerja konstruksi ini sudah termasuk skop kita. Ya. Berarti semua dong lengkap tuh Pak. Ya, lengkap. Jadi lengkap karena memang konsepnya pekerja datang itu tinggal tolak koper. Koper masuk ke hunian ini nyaman, bisa bekerja dengan sehat tentunya ya. Pasti. Kira-kira istirahat yang cukup. Benar. Nyaman tempatnya. Kira-kira itu
Mas Fajar, nilai kotanya sendiri kurang lebih 567 miliar. Wow. Ya, 567 miliar ini harus kami selesaikan dalam waktu 145 hari kalender pelaksanaannya, atau kurang lebih itu dari Agustus sampai di Januari pertengahan. Namun kami punya target ini kami dapat selesaikan dalam waktu 120 hari, atau sampai dengan akhir Desember saja sudah kita bisa selesaikan. Berarti tahun baru IKN Nah, jadi tidak harus tahun baru kita bisa menghuni hunian ini, karena 22 tahun itu kita selesaikan kan secara berjenjang ya sampai di akhir Desember. Ini sudah selesai satu tower sekarang. Ya, sudah selesai satu tower. Nah ini terus saja sampai totalnya 22 tower ini di akhir Desember secara target kami ya. Secara kontraktuasi di Januari, Mas Fajar, kira-kira gitu. Ini ikut perawatan juga nggak sih Pak? Masa pemeliharaan sendiri itu biasa selama 360 hari atau 1 tahun. Terhadap konstruksinya ya. Tetapi untuk pembangunan hunian pekerja konstruksi ini kan suatu kawasan. Yang konsepnya adalah menyediakan hunian bagi pekerja konstruksi, sehingga semestinya nanti ada pengelolanya daripada bangunan ini kan. Itu tidak termasuk kita saat ini. Tentunya kita membangun, kita serahkan kepada Kementerian PUPR, dan mungkin yang akan mengelola adalah dari badan otorita, atau dikembalikan lagi ke Kementerian PUPR dan mencari mitra untuk sebagai building manajemennya. Ya. Lokasinya hunian pekerja konstruksi ini ya di IKN, di kawasan inti pusat pemerintahan ini. Tapi memang sudah ada alokasi tempatnya. Kalau istana presiden di sini, suku kebangsaan di sini, lah ini memang khusus di sini. Ya, memang sudah di dalam master plan-nya sudah direncanakan dengan baik alokasi untuk kawasan hunian pekerja konstruksi. Sejauh ini ada tantangannya apa tuh Pak? Nah, menarik nih. Soalnya sobat WG kan apa namanya? Pengen tahu tuh masih hutan. Iya Pak. Iya. Saya sudah beberapa kali ke sana dan rutin sebenarnya. Saya agendakan setiap 2 minggu sekali saya ke sana, Mas Fajar. Kenapa ke sana? Ya, kami sebagai BOD turun langsung. Ya, karena ini proyek cepat, jadi harus gerak cepat, keputusan juga harus cepat. Jangan sampai ada keputusan yang terlambat, karena waktu ini sangat-sangat menentukan. Penyelesaian proyek ini harus tepat waktu. Ya. Tantangannya kita bagi menjadi beberapa segmentarnya. Karena skop kami ada desain and build, rancang dan bangun. Sehingga yang pertama adalah bagaimana kami memanajemeni sisi perencanaannya, supaya karena waktu yang ketat ini bisa berjalan paralel. Perencanaan agak di depan sedikit lah, pelaksanaan ngikuti terus. Kita nggak bisa menunggu seluruh perencanaan selesai. Jadi kita berjalan beriringan, perencanaan maju sedikit, pelaksanaan di belakangnya, kira-kira gitu. Masih tetap sejalan tuh. Nah, perencanaan ini kenapa saya bilang sisi tantangan? Karena kami harus berkoordinasi dengan banyak. Banyak pihak, betul. Baik dengan Kementerian PUPR sendiri, ada tim teknis, ada tim satgas, dan ada badan otorita. Betul. Di samping dengan tentunya dengan pemerintah daerah setempat, kementerian yang lainnya, KLHK. Itu tuh. Ini betul Pak, betul. Aku mau nanya itu sebenarnya. Terus demikian dengan perusahaan yang mengelola hutan industri itu sendiri, AMIC, Hutan Mangga. Ini harus terintegrasi dengan baik.
Sehingga komunikasi, koordinasi ini harus betul-betul baik. Nah, yang mungkin sobat WG yang lain belum tahu nih Pak, kondisi hutan di IKN itu sendiri. Kadang kan netizen lah ya, netizen tuh kadang nanya hutan digundulin. Mereka nggak tahu yang benar-benar kondisi sebenarnya gitu Pak. Sebenarnya di wilayah kawasan IKN ini isinya tuh apa sih? Iya kan? Sampai kita harus berkoordinasi dengan LHK. Tantangan tadi baru satu yang saya sebutkan. Dari sisi pertanyaannya Mas Fajar itu masuk ke tantangan yang kedua sebenarnya, yaitu dari sisi pelaksanaan. Nah, pelaksanaan kita itu ada yang di offsite, ada yang di onsite. Ini salah satu menjawab tantangan ini bahwa kita kenapa memilih metode yang seperti ini, offsite construction. Jadi hampir 70% bangunan kita itu kita buat dulu di offsite, di luar daripada lokasi pembangunan itu sendiri. Sehingga dari target waktu kita bisa parsial, seni perencanaan, seni penyiapan lahan, ya di pabrik, kalau kita sudah mulai produksi semuanya, tinggal bawa, pasang, memitigasi risiko terhadap kendala-kendala lapangan. Nah, jadi di pabrik kita punya tantangan bagaimana memproduksi sekian banyak material bangunan ini supaya tepat waktu. Terus nanti pelaksanaannya yang di lokasi tadi ya. Jadi lokasi dari pembangunan hunian pekerja konsumsi tadi saya sebutkan ini di lokasi IKN sendiri. Nah, itu adalah kawasan yang saat ini SST-nya adalah hutan industri. Pohon eucalyptus ya, pohon yang bisa digunakan, batang-batang pohonnya ini nanti akan dijadikan bahan baku pembuatan kertas ya, kertas. Nah, sehingga sebenarnya hutannya ya hutan industri, jadi nggak hutan belantara gitu. Hutan yang tanamannya ya tanaman hutan yang memang rapi ditanamnya ya. Betul. Jadi kalau kita masuk ke sana tuh rasanya ya nggak di hutan. Ya, kebun ya berarti ya. Ya, di kebun. Dan spesifik lagi, pohon eucalyptus ini tumbuhnya memang ramping. Lebih ramping daripada pohon pinus. Betul. Daunnya cuma hanya di pucuknya aja. Jadi kalau kita berdiri ini, rambut kita ini kayak daunnya. Sehingga ya ada orang berdiri 500 meter di tengah hutan kan kita bisa lihat dari sini. Kan kira-kira gitu ya, kalau nggak kehalang batang pohonnya ya. Nah, konturnya memang luar biasa, berkontur-kontur ya. Dan sesuai pesan Pak Presiden melalui Pak Menteri PUPR juga bahwa konsep dari pembangunan, perencanaan dan pembangunan di IKN ini adalah Smart and Forest City. Ya. Meminimalisir menebang pohon, meminimalisir merubah kontur. Nah, dari sisi desain sudah kita masukkan di dalam aspeknya, sudah kita masukkan di situ. Bagaimana pada saat kita membangun, tidak semua pohon itu kita tebang sembarangan. Batasnya sudah betul-betul kita tentukan. Tidak serampangan ya tebangnya. Kontur juga kita sudah masukkan aspek itu supaya tidak banyak cut and fill daripada kontur itu. Jadi kalau kita membangun 22 tower tadi, satu tower ada yang di atas, satu tower ada di bawahnya. Jadi tidak semuanya rata 22 tower gini, tapi memang bermain sesuai konturnya. Jadi elevasi dari bangunan tower 22 ini berbeda-beda, Mas Fajar. Itulah artinya konsepnya kita tidak mengganggu kontur, mempertahankan kontur. Dan jadi salah satu bertahan juga. Ya, jangan khawatir pergi ke lokasi
IKN, tidak hutan belantara, tapi hutan tanaman industri. Jadi kalau ke sana ya sebenarnya kayak apa namanya itu, kita berwisata ke daerah kebun sawit, kebun sawit, kebun pinus gitu. Nyaman sekali sebenarnya. Betul. Nah, itu sih. Jadi Mas Fajar juga jangan khawatir kalau ke sana. Saya hampir 2 minggu ke sana untuk teman-teman bisa menyampaikan semua. Saya bisa memastikan tidak ada kendala ataupun potensial kendala yang tidak termitigasi dari awal. Kira-kira itu Mas Fajar. Nah, Sobat BG ini perlu Sobat BG ketahui nih. Saya waktu itu pernah pertama kalinya ke IKN. Awalnya memang kalau nggak salah isunya mau ada RI1 Pak Basuki kesana tuh Pak ya. Ternyata kan memang nggak jadi tuh. Nah, penugasan ke sana memang mendampingi beliau. Ternyata beliau yang mendampingi saya ternyata. Awalnya saya yang jemput beliau nih, ya kan? Ternyata beliau yang nungguin saya udah. Wah itu pengalaman pertama kalinya ke sana. Ternyata Pak Bagus kan udah sering bolak-balik ya Pak ya. Nah begitu kontrolnya memang wah luar biasa Pak. Luar biasa. Karena saya belusuan Mas Fajar ya. Karena saya bertanggung jawab terhadap produksi dan bagaimana kita komitmen untuk menyelesaikan proyek ini. Tidak hanya tepat waktu, tapi lebih cepat dari waktu yang ditetapkan. Nah, kenapa saya bisa ada duluan? Tadi tantangannya Mas Fajar dari sisi pelaksanaan. Yang offset construction yang kita buat material itu, jadi Sobat BG, jadi konstruksi yang kita pakai untuk membangun hunian pekerja konstruksi Mas Fajar itu menggunakan modular. Itu udah sangat paham ya, modular itu salah satu backward bisnisnya Wikakido atau salah satu produknya Wikakido. Modul-modul seperti yang kita bangun untuk beberapa rumah sakit COVID, terakhir untuk big building sirkuit Mandalika. Nah ini kita gunakan juga konsepnya untuk membangun hunian pekerja konstruksi. Hunian pekerja konstruksi dikonsepkan adalah hunian semi permanen, ya, tetapi struktur bangunannya adalah untuk bangunan permanen semuanya. Nah, kenapa semi permanennya itu karena nanti bisa ditransformasi fungsi dari hunian itu sendiri, ya, maupun dari gedung itu sendiri. Tantangan tadi adalah bagaimana membawa material ini, modular ini ke lokasi IKN tepat waktu, tidak cacat, rusak di jalan. Apa logistiknya, konsep logistik pelaksanaan dari pabrik di Cilengsi ya, kami harus seperti apa supaya sampai di IKN tepat waktu. Kita tahu bahwa pembangunan ini di musim akhir tahun, musim hujan, sehingga risiko pengangkutan transportasi ini sangat besar. Nah ini kita mitigasi betul, sehingga kita sudah pilih beberapa alternatif. Membawa itu lewat kapal, melalui trailer atau melalui ICT yang nanti sampai di lokasi. Ini salah satu tantangan dan alhamdulillah per saat ini ya seluruh material modular itu sudah sampai di set. Jadi resiko kendala terkait dengan logistik tadi itu sudah close, tidak ada isu lagi. Tinggal kita menyiapkan lapangan untuk pemasangan. Tantangan yang berikutnya di IKN ini masih sangat minim ketersediaan material beton. Ya. Kami masih membutuhkan material beton ini tidak untuk yang master structure, tapi untuk yang substructure. Pondasinya harus saja. Pondasinya ini harus tetap menggunakan beton. Nah, memang spesifik di Kalimantan Timur ini, Samarinda, Balikpapan, salah satu penghasil
Jadi hampir batu bara ini lagi bagus kan ya. Ya. Bisnis batu bara ini harganya lagi bagus, sehingga banyak logistik tongkang itu lari ke batu bara semua, Mas Fajar. Sehingga yang ngangkut batu, yang ngangkut pasir ini kesulitan mencari itu. Nah, ini yang sampai saat ini memang menjadi kendala kami yang kami sikapi terus. Yang alhamdulillah sampai saat ini kami masih ya delay sedikit 1-2 hari karena pasir yang harus datang ada kendala di berlabuh dan sebagainya. Tapi sejauh ini kami masih on schedule ya, dari target kami masih ahead terus. Kami masih yakin bahwa pekerjaan kami masih bisa kami selesaikan sesuai target kami di akhir Desember ini. Kalau kontrak Januari tepat. Nah, ada ini nggak sih Pak? Kira-kira itu. Iya, waktu itu kan waktu saya sana berbarengan sama Sekjen PUPR ya Pak, kalau nggak salah. Iya. Nah, udah gitu kan kebetulan juga sudah ada mock-up. Iya. Betul ya Pak? Betul. Sudah ada mock-up ya. Ada komentar nggak sih Pak dari beliau Pak? Hampir bapak-bapak dari Kementerian PUPR, bahkan Satgas IKN juga ya. Ya, ini pembangunan, ini adalah metode konstruksi yang tepat untuk pembangunan IKN. Ya, cepat, ya, tentunya cepat, dan dalam pembangunannya yang lean construction, hampir tidak menimbulkan sampah, bersih. Nah, itu. Jadi tertarik untuk mengembangkan produk kita ini. Ya, dikembangkan untuk lebih bisa memenuhi keinginan ya stakeholder lah ya, kira-kira gitu. Ya, sebisa mungkin untuk membangun rusun ASN dan sebagainya. Tentunya dengan pengembangan karena spesifikasinya menjadi hunian yang permanen gitu ya, bukan yang semi permanen. Nah, ini tantangan buat Wika Gedung dengan modularnya, dengan Research and Development Department di Wika Gedung untuk memenuhi tantangan ini, memenuhi kebutuhan market ini, dan ini akan kami aplikasikan dalam pengajuan proposal kami untuk pembangunan rusun ASN. Dan luar biasa ini karena potensi marketnya sangat besar sekali. Mas Fajar tahu berapa ASN yang akan dimobilisasi ke IKN? Betul. Lebih dari 100.000 ASN yang akan dimobilisasi. Ya. Kita dengar pemerintah sampai dengan tahun 2024 ini itu minimal akan memobilisasi ya lebih dari 15.000 ASN. Nah, gitu ya. Jadi ya luar biasa potensi market kita. Tentunya buat Gedung karena kami punya backward bisnis kami modular dan precast. Nah, ini sangat mendukung konsep pembangunan di IKN yang smart dan forest city. Dengan smart dan forest city ini tentunya green dan lean construction. Kira-kira gitu Mas Fajar. Terima kasih banyak Pak Bagus. Kira-kira dari informasi ini ke depannya nih Pak. Ya. Selain hunian pekerja. Ya. Kira-kira Wika Gedung sendiri mau garap apa lagi Pak? Ya. Wika Gedung ya. Iya. Minggu lalu kami salah satu yang diundang oleh Kementerian PUPR beserta beberapa pengusaha atau badan usaha konstruksi lainnya, baik BUMN maupun swasta yang diundang semacam kayak workshop. Ya. Kementerian PUPR menyampaikan program pembangunan khususnya di Kementerian PUPR Direktorat Dirjen Perumahan. Ya.
Nah, menyampaikan program pembangunan untuk sampai dengan pertengahan 2024. Oke. Jadi Direktorat Perumahan PUPR itu akan membangun atau harus menyediakan hunian atau rusun ASN, itu yang tadi saya sebutkan, 15 ribuan ASN. Nah, dan Kementerian PUPR akan menggelontorkan APBN-nya, rencananya ya begitu ya, disampaikan itu untuk setengahnya atau kurang lebih 7.600 ASN, hunian untuk 7.600 ASN. Nah, kalau diterjemahkan di dalam unit, ya, itu kurang lebih ada 2.500 unit apartemen atau rusun. Ya, tipe unitnya itu distandarisasi 98 meter persegi per unitnya. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam tower-tower, ya, sesuai desainnya. Jadi desainnya itu tower ASN itu 10 lantai, Mas Fajar. Ya, dengan unit standar 98 meter persegi per unit, itu kurang lebih per tower 10 lantai itu ada 50 sampai 55 unit. Ya. Jadi kalau seperti itu, dan itu totalnya towernya jadinya sekitar 47 tower yang akan direncanakan dibangun oleh Kementerian PUPR Dirjen Perumahan sampai yang dimintakan selesai di pertengahan 2024. Masing-masing ditanya oleh Kementerian PUPR. Dengan proposal kami ini rekan-rekan konstruksi, ya, badan usaha konstruksi ini bisa menyampaikan proposalnya, bisa membantu apa, konsepnya seperti apa, jadi metode konstruksinya sendiri, tipe konstruksinya sendiri, kesanggupannya, gitu, kira-kira itu. Kadidom tentunya sudah punya proposal dengan teknologi modular dan prikesnya tadi. Sementara ini kami mengindahkan konsep pembangunan yang konvensional, yang cash in situ. Kami lebih memprioritaskan untuk IKN dengan pembangunan on-site construction, yang meminimalisir segala kendala yang ada di sana. Kita bisa membayangkan apabila kita bangun dengan metode konvensional on-site construction, kita harus ngecor seluruhnya di on-site itu, kendalanya tentunya akan banyak dan akan terjadi konflik dengan seluruh pembangunan yang ada di sana. Nah, itu makan waktu juga. Ya, kira-kira ini peluang besar kita, peluang besar seluruh dunia konstruksi, terutama yang di WG Construction dan khususnya kami WG, rekan-rekan WG, teman WG, ini akan kami aplikasikan semua kompetensi terbaiknya dari WG untuk mendukung pemerintah dalam pembangunan IKN ini, khususnya untuk dunia, ya. Luar biasa ini kalau kita estimasikan kira-kira satu tower 200 miliar, 47 tower yang kurang lebih 10 triliun. Itu hanya 1,5 tahun. Katakanlah BG ngambil porsi, ya, kami bilang kami bisa mengerjakan 20 tower saja. Yang 4 triliun dalam waktu 1,5 tahun. Kita bisa deliver itu. Ya, kita nggak punya proposalnya, baik yang modular maupun yang precast. Seperti mohon doanya seperti ya. Ya. Memang ini tantangan luar biasa bagi kami. Kami mohon selalu supportnya Sobat WG. Insya Allah kita bisa berikan persembahkan karya terbaik untuk
negeri ini, dan khususnya untuk WG dan Sobat WG. Ya. Kira-kira itu sih Mas Fajar. Apalagi apa yang Bapak mau sampaikan lagi nih Pak mengenai apa modularnya, mengenai proyek yang lain, kira-kira apa Pak? Ya, saya mau sedikit remind pesannya Pak Presiden melalui Kementerian PUPR. Saya izin lihat, saya cari ya di HP saya. Oke, boleh. Ya. Nah, ini saya mau remind saja ya. Ini pesan Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo. Ibu kota negara IKN nantinya didesain dengan menggunakan konsep Smart City dan Forest City, sekaligus dengan pemulihan dan perlindungan lingkungan. Jadi sudah matching tadi teknologi yang kita gedung gunakan untuk pembangunan di sana, atau yang ingin disampaikan proposalnya ya. Nah, ini Pak Jokowi juga Pak Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono. Pesannya, pastikan jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan ber-SDK. Offsite construction itu salah satunya memastikan mutunya baik, karena semuanya dikerjakan di pabrik, jadi relatif mutunya sangat terjaga. Perhatikan aspek kelestarian lingkungan. Nah, tadi ya masuk juga. Lean construction, jadi betul-betul tidak ada sampah di lapangan. Hindari terjadinya kekumuhan baru. Dengan metode offsite construction tentunya kita meminimalisir segala sesuatu kegiatan yang ada di site. Nah, tentunya nih ya pasti nyambung kan gitu ya. Nah, tertib keselamatan konstruksi. Ya pasti aktivitasnya kan jadi nggak banyak ya, jadi resiko-resiko terhadap terjadinya eksiden semakin kecil. Dan yang terakhir, hindari perilaku koruptif. Ya dengan offsite construction di lapangan tinggal 30% lagi ya, berarti aktivitasnya sangat sedikit. Nah, ada lagi mau saya refer hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan di pembangunan di IKN. Ini juga pesan juga ya. Nah, ini pembangunan IKN merupakan pekerjaan yang super prioritas, sehingga target pelaksananya dengan metode ini, teknologi ini tentunya target pelaksanaannya akan lebih terjaga, akan lebih terjamin. Nah, masuk kan ya? Masuk. Berikutnya nih, gunakan teknologi dan inovasi ya, cocok. Kita sudah menggunakan teknologi dan inovasi kan. Dan salah satunya Building Information Modeling, kita sudah pakai itu, bahkan sudah BIM 360. Utamakan penggunaan produk dalam negeri. Nah, ditanya, produknya di gedung ini sudah bersertifikasi TKDN, memenuhi apa yang sudah disyaratkan dalam peraturan LKPP nomor 5 tahun 2022. Jangan khawatir, kita sudah memenuhi persyaratan itu. Ini ada 3 pesan lagi, tapi sudah seperti yang pesan yang sudah saya sampaikan di depan. Jaminan mutu ya kan pasti kita sudah offsite jaminan mutu. Tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi ya. Yang terakhir tadi dari perilaku koruptif, kita sudah menjalankan good corporate governance. Semuanya pesan-pesan dari beliau, baik Pak Presiden maupun Pak Menteri, dapat kita penuhi seluruhnya, Mas Fajar. Itu yang bisa sampaikan. Dan Sobat WG, kami optimis menyambut kebijakan pemerintah dalam pembangunan IKN ini. Ini adalah kesempatan yang besar untuk kita
tumbuh dan berkembang dan sustainable, di samping kesempatan untuk kita berinovasi di sini. Sangat besar kesempatan kita untuk berinovasi di pembangunan IKN ini. Gerak cepat, aktif proaktif, persembahkan ya kompetensi terbaik kita dan berikan kinerja excellent bagi perusahaan, bagi negeri ini, dan tentunya bagi Sobat BG. Dari saya, salam merah putih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sobat BG. Ya. Demikian ngobrol santai kita bersama Pak Bagus mengenai IKN. Karena setiap pembangunan pasti ada cerita. Ya, pasti. Sampai ketemu di konten berikutnya, ngobrol bareng santai dengan yang lainnya, dengan topik yang berbeda, tentunya juga pasti serunya juga. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Dah.